live season pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman semua, Sobat Samber. Dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Live season pada malam hari ini adalah pertemuan pertama ya, di mana kita akan membahas secara teknis, kemudian kita nanti akan berkenalan. Kita kenalan dulu, kemudian nanti saya ini ya kasih penjelasan secara teknis dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian nanti kita akan membahas materi yang pertama sama mungkin materi hari kedua mungkin ya. Oke, oke kita masuk ke agenda yang pertama. Nah, kita berkenalan dulu ya. Berkenalan dulu, saya pengen kenalan sama teman-teman. Nanti setelah kenalan kita nanti akan membahas topik materi hari ini dan besok ya mungkin ya. Besok kemudian nanti hari Rabu kita fokus ke hari Rabu. Kalau enggak nanti hari Rabu kita bahas hari kedua dan hari ketiga. Oke, mungkin seperti itu. Oke, untuk perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi, biasa dipanggil Hilmi. Di sini saya akan mendampingi teman-teman dalam belajar Flutter ya, khususnya di batch ini. Di batch ke-75 ini kita akan belajar membuat aplikasi hybrid ya. Bisa Android, bisa iOS, tapi dengan catatan kemudian kita nanti juga bisa belajar ya. Kita belajar mulai dasarnya, kita belajar integrasi, kemudian kita berkenalan nanti dengan REST API dan juga nanti kita kenalan juga dengan Firebase. Oke, sekarang mungkin domisili saat ini itu ada di ini ya, di Jawa Timur ya. Kalau saya gitu mungkin ya. Kalau saat ini saya sebagai software developer ya di satu startup ya di Surabaya gitu. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Silahkan lanjut ke teman-teman, lanjut ke Mas Devano, boleh disebutkan nama, kemudian kesibukannya apa dan asalnya mana. Oke, silahkan Mas Devano. Tes, halo, peserta. Ya, aman Mas. Perkenalkan, nama saya Devano. Saya dari Jogja. Saya sekarang aktivitas baru fresh graduate, jadi belum ada ini, masih nganggur. Setelah itu apa lagi, Kak? Oke, thank you Mas Devano. Oke, thank you. Oke, thank you. Lanjut Kak Dwi Marti. Oke, Assalamualaikum semuanya. Ini saya ikut bootcamp Flutter ini karena ingin bukan meningkatkan sih, ingin mengetahui atau mendapatkan skill baru mengenai Flutter. Saat ini saya tidak bekerja, tapi sempat dulu pernah bekerja sebagai software developer juga. Nah, motivasi utamanya itu ya, pengen tahu tentang Flutter, kemudian syukur-syukur bisa punya produk sendiri. Itu aja sih. Oke, makasih. Oke, thank you Kak Dwi Marti. Lanjut ke Kak Muhammad Bintang Kaisa. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Caita, domisili Jakarta. Saya dulu pernah bekerja sebagai quality assurance dan sekarang saya masih menjadi mahasiswa semester 6. Oke, thank you Kak Bintang Kaisa. Kita lanjut ke Mas Satria Finandita. Tes suara saya kedengeran, Pak? Aman. Oh iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satria Finandita, domisili Jakarta. Sebelumnya pernah bekerja di bidang IT infrastruktur ya. Alasan ikut
bootcamp ini ya sama kayak Mbak Dwi ya, pengen mencoba mobile development. Ya kalau bisa ada outputnya bisa kalau bisa dapat portofolio lah dari kursus ini. Ya, terima kasih. Oke, thank you Kak Satria Vinanda. Lanjut Kak Ziyad. Enggak, silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Ziad, domisili di Jakarta. Alasan saya ikut bootcamp ini biar bisa bikin aplikasi sendiri. Oke, thank you Kak Ziyad. Oke, thank you semuanya. Mungkin kalau ada yang kelewat, aman ya. Nanti kalau ada yang kelewat nanti boleh raise hand, kemudian nanti akan saya persilahkan. Oke, untuk kali ini kita masuk ke ini ya. Jadi nanti kita masuk ke ini dulu ya, ke materi dulu ya. Jadi ini overview-nya. Hari ini itu kita, nah untuk materinya ya. Nah, materi hari ini, jadi saya jelaskan dulu ya untuk apa yang akan kita lakukan untuk sebulan ke depan ya. Yang pertama itu kita nanti di minggu pertama itu kira-kira nanti ada 4 minggu ya. Jadi yang dibagi nanti ada beberapa tahap ya. Yang pertama nanti ada minggu pertama kita belajar dasar dari bahasa pemrograman Flutter ya. Jadi menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Dart ya. Kemudian minggu kedua kita udah mulai masuk, kita berkenalan dengan bahasa pemrogramannya, kita udah masuk ke SDK ya, yaitu Flutter. Minggu ketiganya kita nanti bakalan mendalami mulai dari fitur, kemudian kita integrasi API, kemudian kita nanti akan belajar bagaimana cara penggunaan dari API dan juga kita nanti bakalan gimana sih cara memanipulasi untuk supaya kita bisa interaktif dengan user, entah itu dengan user, kemudian sama server gitu ya. Itu nanti kita bakalan bisa tektokan ya dengan yang namanya itu adalah REST API. Nah, kemudian yang minggu keempat kita nanti akan membuat satu final project ya. Waktunya itu kurang lebihnya nanti seminggu ya. Seminggu itu bisa kita manfaatkan ya untuk membuat satu portofolio ya. Portofolionya nanti untuk temanya itu bebas ya, tapi nanti ada ini ya, istilahnya itu komponen-komponen yang harus disiapkan oleh teman-teman ya. Misalkan harus ada REST API-nya, harus ada autentikasi minimal beberapa halaman. Kemudian ada nanti beberapa ini ya untuk ininya nanti kita bisa combine dan juga kita bisa melakukan integrasi juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi yang pertama ya. Kita materi hari ini tentang Git ya. Nah, ini Git sama command line ya. Jadi nanti ada materi Git dan juga command line. Nah, kita berkenalan dulu nih sama command line interface atau CLI ya. Nah, ini kita akan mengenal perintah-perintah dasar pada CLI atau command line interface ya. Kalau teman-teman belum familiar ya, itu ibaratnya teman-teman itu mengetikkan suatu perintah, kemudian dari perintahnya itu nanti bakalan dikasihkan output ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita secara harfiah ya, command line interface atau biasa kita kenal sebagai CMD atau command prompt atau terminal adalah software atau antarmuka
untuk memberikan perintah dasar pada komputer kita. Biasanya kita akan mengoperasikan komputer seperti browsing media, mencari file, membuat file atau folder, dan lain-lain dengan GUI ya, atau Graphic User Interface ya, yang sudah disediakan oleh pengembang sistem operasi seperti Windows, Linux. Namun pada dasarnya kita juga dapat melakukan operasi-operasi tersebut dalam satu perintah yang kita kirimkan melalui CMD atau terminal. Nah, ini ya. Di sini bisa dibaca. Nah, kemudian kalau untuk dipraktekannya mungkin seperti ini ya, CMD ya. Kalau di ini bisa pakai terminal ya. Nah, dalam command line terminal kita bisa ini ya, kita bisa melihat satu ini ya, apa namanya, suatu direktori ya. Semisal kita bisa ls kayak gini. Nah, ls itu artinya list ya. Jadi kita bisa melihat folder apa saja yang ada di ini kita ya, apa namanya, dalam komputer kita. Nah, di sini ada Android Studio Project, application, dan lain seterusnya. Nah, itu diambil dari sini ya. Diambil dari sini, kemudian ada lain-lain. Seperti itu. Kemudian, untuk ini, perintah berikutnya ya, kita bisa membuat file baru ya. Semisal kita pengen buat nih di sini. Nah, kita ambil aja di sini satu folder ya. Di sini kan banyak ini ya. Kita bisa CD atau change directory ya. Misal di sini ada CD ya, CD change directory. Saya mau nih ke folder yang namanya dokumen. Kita bisa CD dokumen tab enter. Nah, kita udah masuk nih ke folder yang namanya dokumen. Nah, kalau kita cocokkan ya, kita ls ya. Nah, itu akan muncul semuanya ya. Mulai folder ini, Zoom, BNI, Bootcamp, kemudian ada ini dan ini ya. Kemudian kalau kita pengen buat satu folder, kita bisa menggunakan make directory. Nah, perintahnya adalah mkdir. Nah, mkdir kita bisa buat ya, semisal kita bisa buat Bootcamp 75 ya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita akan dibuatkan satu folder ya, yang namanya adalah Bootcamp 75. Nah, kalau kita CD ke Bootcamp 75 ya, kalau kita ls, maka dia akan kosong karena di sini emang baru dibuat dan dia itu tidak ada isinya ya. Makanya dia kosong. Nah, kecuali kita bisa nambahkan dia, misalkan saya pengen buat nih satu folder, satu file baru ya, yang namanya adalah index ya, index.js, HTML atau apalah ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah yaitu touch index.dart ya, misalkan. Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini. Atau touch index.html. Nah, nanti akan dibuatkan file HTML seperti ini. Atau touch yang biasanya ini bisa digunakan seperti ini. Nah, .js ya. Nah, ini ada 3 file ya. Kalau kita ls lagi, nah nanti akan muncul index.dart, index.html, dan index.js. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah perintah dasar dalam command line terminal atau CMD ya. Kemudian kita berkenalan dengan Git ya. Jadi ini adalah kombinasi command line, kemudian kita Git ya, dan juga nanti combine-nya itu bisa menggunakan GitHub ya. Nah, Git sendiri adalah versioning control atau versioning control platform, yaitu GitLab. Untuk platformnya biasanya banyak ya, ada GitLab, ada GitHub, ada Bitbucket, dan lain seterusnya, itu banyak. Kita berkenalan ya dengan yang namanya Git ya. Git sendiri muncul pada latar belakang yaitu open source project Linux kernel pada tahun 1991 sampai 2002 ya. Tahun 2002 Linux kernel mulai menggunakan divisi ya yang namanya Bitkeeper. Kemudian di 2005 yaitu hubungan antara perusahaan pemilik Bitkeeper dengan Linux kernel kurang baik sehingga membuat Linux
Torvald membuat divisi baru ya. Git pertama kali dikenalkan pada 2005. Git sangat cepat, ringan, dan bisa memanage project dengan ukuran yang besar ya. Kemudian teman-teman bisa menginstal Git ya pada aplikasi open source dan gratis. Nah, ini untuk Git ya. Kalau teman-teman nanti belum ada Git ya, bisa dipraktekkan dulu ya. Nah, di sini kalau Git ya, di sini itu karena di tugas itu udah ada ini ya tutorialnya ya. Jadi saya akan menambahkan yang belum ada ya. Jadi di sini kan menggunakan GitLab ya. Saya ingin menggunakan something else ya, yaitu saya menggunakan GitHub Desktop. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengar, pasti di sini udah banyak yang tahu lah ya. Tapi mungkin kalau yang belum banyak yang tahu, kita kenalkan ya. Jadi ada yang namanya GitHub ya. Nah, GitHub ini kita bisa memanage ya project-project kita. Nah, kenapa sih kita butuh GitHub ya? Kalau kita bisa tukeran flash disk, kita bisa tukeran ini WA gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi concern ya, nanti itu di waktu kita itu integrasi di banyak tempat ya. Semisal kita di halaman login, pasti nanti kan selain ada page-nya, pasti ada logiknya, ada repo-nya, kemudian ada modelnya, kemudian ada nanti untuk apa namanya servisnya dan lain seterusnya. Kalau misalkan arsitekturnya MVC ya, itu datanya kan pasti banyak. Nah, kalau tuker-tukeran file kan istilahnya kita akan bekerja 2 kali ya. Nah, untuk menanggulangi itu ya kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah Git ya. Nah, di sini saya ingin membuat satu project baru ya, yang namanya adalah Git Bootcamp 75 ya. Bootcamp 75. Nah, seperti ini. Saya masukkan ke sini. Bootcamp Flutter Thunderbird batch 75. Nah, di sini visibility-nya kita kasih private aja ya. Kemudian kita bisa create repo. Nah, ini kalau udah ya, ini nanti akan muncul seperti ini ya. Apa namanya? Git yang udah dibuat yang masih kosongan ya. Kemudian kita bisa ngeklon ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ini adalah GitHub Desktop ya. Tampilannya mungkin seperti ini. Kemudian kalau teman-teman pengen download ya, cari aja di sini GitHub Desktop ya. Cari aja di sini, nanti tinggal di-download untuk GitHub Desktop-nya. Nah, kemudian nanti tinggal di ini apa namanya? Di-login-kan, kemudian nanti tinggal next saja ya. Ya, seperti biasa ya. Kemudian kalau kita pengen clone ya, kita tinggal masukkan aja seperti ini. Kemudian add ya, kita bisa clone repo ya. Kemudian kita bisa cari nih untuk ini kita ya. Di sini ada Bootcamp 75. Nah, ini. Kemudian kita Bootcamp 75 di sini materi. Oke, select. Nah, mungkin seperti ini, kemudian kita clone ya. Nah, ini udah ya, Bootcamp 75. Di sini udah ada ini apa namanya? Folder ya. Yaitu Bootcamp 75, kita masuk ke folder ini. Nah, ini ya. Ini di clone-nya namanya materi. Karena kalau Bootcamp 75 di dalamnya Bootcamp 75, dia nanti konflik ya. Konflik sehingga untuk menghindarinya kita bisa ngasihkan semisal adalah materi seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau ini edit profile ya, edit ini ya. Nah, kan kalau biasanya teman-teman itu kita masuk dulu ya, kita ls dulu ya, kita list dulu ya ada apa saja. Di sini udah ada materi ya, ada folder materi. Kita bisa cd materi. Kemudian kita bisa menggunakan perintah
kode spasi titik ya. Nah, nanti akan manggil fs code ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa tambahkan nih folder, misalkan materi 1, materi 1 misalkan ya. Kemudian di sini ada data diri.txt misalkan ya, txt. Kemudian di sini saya mau buat nih nama Ahmad Hilmi gini ya. Kemudian divisi gini ya, IT gini ya. Kemudian kita bisa save ya. Nah, kemudian kita bisa kembali ke GitHub desktop-nya. Nah, di sini nanti akan muncul nih apa saja sih yang diubah ya. Nah, di sini yang diubah adalah materi 1, folder materi 1, kemudian file ya yang namanya adalah datadiri.txt. Nah, itu ya. Kalau kita ini kalau kita push ya, ini kita tinggal gini aja. Misalkan di sini kita kasih first commit ya. Di sini kita bisa tambahkan misalkan yang pertama itu adalah create data diri.txt. Kemudian kita bisa tambahkan juga untuk isinya ya, yaitu add name and division ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa commit. Nah, kemudian kita bisa push nih. Nah, ini. Nah, ini udah berhasil ya. Kalau kita kembali lagi ke halaman GitHub-nya, kita bisa masuk ke GitHub, kemudian kita reload ya. Nah, ini udah masuk ke materi 1. Nah, ini materi 1 isinya data diri. Nah, kalau di ini nama Ahmad divisi IT. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah ini ya. Cara komit yang misalkan teman-teman belum tahu. Nah, ini cara ini itu kita tanpa perintah komen ya. Jadi biasanya kan kita butuh git add, git commit, kemudian git push gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghemat waktu nih. Kita bisa melihat apa yang udah ada perubahannya di mana, kemudian kita bisa improve di sana. Gitu. Nah, nanti sama nih di tugas nanti tinggal di ini ya, di clone, kemudian nanti bisa ditambahkan. Oke, mungkin seperti itu tugas yang pertama ya, mungkin ya itu ya. Ini GitHub Desktop ini nggak terbatas di GitHub aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba clone dari GitLab pun juga bisa, karena GitHub ini sifatnya itu universal. Jadi GitHub bisa, Bitbucket juga bisa. Kalau ada yang tanya gimana cara bikin branch baru, misalkan dari sini nih saya ingin berkolaborasi dengan teman saya ya. Kita bisa buat ya. Kenapa sih kita butuh kolaborasi? Yang pertama itu akan mempercepat ya dalam proses developing. Kemudian yang kedua itu lebih intinya ini sih lebih cepat dan efektif dan efisien. Nah, gimana cara bikin branch untuk masing-masing ya? Nah, kita bisa klik di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian new branch ya. Misalkan di sini Dev Hilmi bootcamp gini ya. Bootcamp. Nah, kita bisa create nih, create. Nah, ini nanti udah berubah ya dari main ke Dev Hilmi Bootcamp. Nah, sama seperti ini, Dev Ahmad Bootcamp. Nah, seperti ini kita bisa ambil dari main. Nah, ini nanti udah ada dua yang ini rootnya ya, atau akarnya, kemudian ini cabang-cabangnya gitu ya. Kalau misalkan nanti
udah beres semua, nanti bisa dimasukkan semuanya ke main gitu. Nah, nanti kalau untuk perubahannya ya, semisal ini kan Dev Ahmad Bootcamp ya. Nah, kita bisa tambahkan nih di sini ya. Kita bisa tarik di sini main Doda. Main. Nah, print hello world misalkan ya. Kemudian ini bisa lanjut nanti di GitHub. Nah, ini udah ini ya. Materi 1.main. First commit dev bootcamp. Make and add logic. Main Doda. Oke. Commit publish. Nah, jadi lebih ini ya. Apa ya? Kita nggak ribet-ribet masukkan komitannya, kita nggak ribet masukkan apa namanya user password dan lain seterusnya. Tinggal klik-klik udah nanti udah masuk ke sini. Nah, kalau kita cek ya di sini main di sini Dev Ahmad Bootcamp. Nah, ini udah ada main dan di sini udah ada data diri. Gitu. Nanti kalau pengen merge ya, tinggal kita ke branch-nya, kita masuk ke main ya. Nah, kita ini kita cari ya fitur yang namanya branch ya, branch. Nah, ini kita cek dulu ya. Ini kan main kan masih ada cuma satu ya. Nah, kita nanti mau ini merging atau kita menyebutnya itu penggabungan ya. Nah, itu kita bisa klik branch ya, kemudian ada merge into current branch. Kemudian kita cari ini di sini Dev Ahmad Bootcamp, kita klik, kemudian kita create commit, kemudian kita push. Nah, kalau kita reload ya. Nah, udah muncul untuk mainnya. Nah, hello world ya. Nah, di sini sama kayak Dev Ahmad ya. Nah, gini. Nah, itu cara penggabungannya mungkin seperti itu. Kalau di GitHub Desktop. Oke, mungkin seperti itu pengantar materi hari pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Boleh, silakan. Ya kan tadi tugas Kak mau tanya. Tugas pertamanya kan tadi kan ini ya bikin data diri ya di GitHub. Itu tuh saya nguploadnya di dua maksudnya di dua file gitu loh kayak main sama master. Apa itu nggak apa-apa ya Pak? Kalau untuk mengumpulkan nggak masalah sih. Nanti pilih aja salah satu ya. Salah Ya. satu nanti di ini komitan yang terakhir. Nanti komitannya itu mengarah kepada data dirinya itu. Jadi tidak masalah. Kan nggak mungkin kan kita kalau misalkan baru pertama misalkan ya langsung berhasil kan, kita butuh nyoba-nyoba, itu tidak masalah. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari kedua ya, yaitu materi besok ya. Nah, sambil nanti diinstal ya, diinstal untuk GitHub Desktop atau teman-teman pakai command line bebas ya, terserah teman-teman mau senyamannya aja mau pakai apa. Kita lanjut materi hari kedua ya, yaitu Dart intro ya, tipe data dan juga keyword ya. Nah, Dart adalah sebuah bahasa pemrograman ya yang dikembangkan oleh Google ya, dan digunakan untuk membangun aplikasi mobile, desktop, backend, dan web. Bahasa pemrograman ini bertipe object oriented di mana struktur kode kita berada dalam satu kelas.
Nah, untuk menjalankan kita bisa menggunakan Dart Console ya. Atau teman-teman bisa langsung download untuk Flutter-nya ya. Nanti untuk apa namanya? Downloadnya ya bisa di sini. Bisa langsung ke download Flutter aja. Download Flutter. Nah, ini nanti tinggal di-download aja, kemudian pad-nya nanti dimasukkan aja ke pad-nya ya. Nanti setelah di ini ya SDK-nya setelah di-download nanti dimasukkan aja ke pad-nya. Nah, ini misalkan ini ya. Sekarang versi stable ya. Cari aja nanti versi stable-nya ya, stable, kemudian masukkan aja nanti di apa namanya? Di pad-nya ya. Nanti agar bisa di ini ya. Bisa dicek ya. Dart version. Nah, ini ya, versi 3.10 ya, stable. Nah, ini. Nanti cari aja yang versi terbaru boleh. Atau mau sama seperti saya juga nggak masalah. Kemudian nah, ini versi Flutter-nya versi 3.38 ya. Kemudian nah, ini kita berkenalan dengan tipe data ya. Oke. Kita mulai dulu dari ini ya. Ini materi hari kedua ya. Kita langsung materi kedua. Nah, materi kedua type data. Type data .dart ya. Kita bisa main pastikan di sini main dart ya, main. Nah, seperti ini, print hello world ya, hello world. Nah, untuk menjalankan ya, kita bisa masuk ke terminal dulu ya. Jadi di VS Code itu ada satu terminal ya, yang udah terembed ya di dalam ini ya, VS Code ya. Nah, kita bisa menggunakan terminal ini ya. Nah, ini dengan perintah dart, kita masuk dulu ke materi, kemudian kita cd ke materi kedua. Kita bisa jalankan ya, dart type data .dart. Nah, akan muncul hello world ya, seperti ini. Nah, jadi di sini itu ada beberapa tipe data ya. Yang pertama itu ada tipe data karakter ya. Karakter, kemudian ada number, kemudian ada boolean, kemudian ada list, ada juga map. Nah, kita fokus dulu di tiga ini ya, ada karakter, number, dan juga boolean. Kalau list dan map kita next day ya, next day. Nah, untuk yang pertama yaitu tipe karakter ya. Tipe karakter itu tipe data yang isinya itu bisa berupa apa saja ya. Misalkan huruf, kemudian dikombin dengan angka, kemudian dikombin dengan tanda baca, itu bisa di cover dengan karakter ini. Nah, biasanya itu tipe datanya adalah string ya. String, semisal di sini adalah name ya, name. Kemudian kita bisa bikin di sini Ahmad 11, kemudian 22, kemudian ada tipe data seperti ini, ada tipe data seperti ini ya. Nah, itu nanti bisa kita panggil ya. Nah, hello world name. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kalau misalkan di ini ya, name Ahmad 1122. Itu adalah tipe data string ya. Itu untuk menampung seluruh karakter yang ditampung dalam kurung tanda petik ya. Entah itu petik 2, entah itu petik 1 ya. Itu bisa dipakai ya. Kemudian ada tipe data yaitu number ya. Number itu adalah tipe data angka ya. Jadi ada tipe data angka yang nilainya itu adalah satuan ya. Ada juga yang tipe datanya itu desimal ya. Desimal itu koma-koma kayak gitu ya. Misalkan di sini saya punya tipe data tunggal ya. Misalkan kita bisa ini angka
pertama misalkan ya. Yaitu nah 1 2 3 4. Kemudian ada nah kalau kita tampilkan ya di sini print angka nah, seperti ini. Kita kasih dolar angka pertama seperti ini. Kalau kita jalankan angka 1 2 3 4. Kalau bedanya dengan desimal itu tipe datanya ya, yaitu kalau desimal kita bisa inisialisasi ya, yaitu double ya. Nah, angka kedua misalkan ya sama dengan misalkan 98. Nah, nanti di ini ya angka kedua, angka desimal misalkan ya. Angka kedua. Nah, kalau kita jalankan dia nanti akan masuk ada komanya. Nah, di sini 98,0 ya. Walaupun kita nggak inisialisasi ada komanya. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti di apa namanya ketemu case ada komanya, nah itu bisa menggunakan desimal. Atau enggak teman-teman bisa pakai data number kayak gini. Angka ketiga misalkan ya. 0,9. Angka ketiga. Number. Jadi tipe data number itu sifatnya itu juga mirip, tapi dia itu gabungan dari integer dan juga double. Nah, yang terakhir adalah tipe data boolean. Tipe data boolean itu isinya itu adalah true dan juga false ya. Jadi kalau teman-teman punya data yang isinya itu kalau nggak A ya B ya udah itu bisa menggunakan boolean. Semisal di sini ada ini boolean ya. Is loading ya. Is loading sama dengan true ya. Nah, kalau kita jalankan di sini contoh boolean. Ini kasih is loading. Nah, seperti ini kalau kita jalankan ya. Nah, menjadi contoh booleannya yaitu true. Nah, seperti ini. Kemudian ada variabel. Variabel itu sifatnya itu sangat global ya. Jadi teman-teman mau isi tipe data apapun di variabel itu ini bisa ditampung. Entah itu list, entah itu map, entah itu boolean, entah itu number, dan lain seterusnya itu bisa ditampung semua sama variabel. Nah, kemudian ada operator ya. Operator adalah karakter khusus yang akan merepresentasikan sebuah tindakan ya. Operator terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada tambah, kurang, kali, bagi, dan juga modulus. Kemudian ada operator assignment ya. Operator yang untuk mendaftarkan atau mengassign suatu nilai ke dalam suatu variabel ya. Kemudian ada operator perbandingan, equal, operator not equal, dan juga kurang dari, lebih dari. Ini tipe data. Oke. Kemudian kita ini dengan null safety ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di bahasa pemrograman lain, ini jarang ada ya. Yang namanya itu adalah null safety. Null safety sendiri itu adalah nilai default yang ada pada Flutter ya. Jadi kalau nilainya nggak ada itu nanti bakalan diisi dengan null ya. Jadi semisal di sini ada boolean is empty string. Nah, di sini adalah is empty null ya. Jika kita menjalankan program tersebut tanpa null safety, maka program tersebut akan error ya. Nah, jadi di sini pun juga sama ya. Null safety itu kalau misalkan nilainya nggak ada ya seperti ini. Nah, dia nanti ini nilainya nanti bakalan nah di sini ya. Non-nullable assignment. Nah, di sini bisa di tanda tanya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan dijalankan itu nilainya menjadi 0. Nah, seperti ini. Angka desimal sama dengan 0. Nah, 0 sendiri itu
diibaratkan itu sebagai ini ya, apa namanya, ngasih nilai default ya, yang awalnya itu nilainya nggak ada ya, itu nanti dikasih nilai yang namanya adalah 0. Nah, nah ini bisa menggunakan tanda tanya seperti itu. Yang banyak dipakai itu biasanya adalah tanda tanya di ini ya, waktu pertama kali kita inisialisasi tipe data. Sehingga kalau misalkan tipe datanya itu ini ya, apa namanya, tipe datanya itu nggak bisa nampung, itu nanti ininya adalah 0. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk null safety. Oke, ini. Oke, mungkin seperti itu. Untuk hari kedua mungkin sampai null safety aja. Untuk hari Rabu besok kita lanjut ke conditional. Kemudian hari ketiga nanti kita bahas looping dan juga function. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait tipe data dan null safety untuk materi hari ini. Mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Kalau null safety itu biasanya di case masalah apa sih? Saya tuh jarang lihat deh kayaknya orang pakai null safety itu. Case-nya itu kalau kita itu nanti fetching API biasanya. Biasanya kan kalau kita fetching API kan, misalkan ada data kosong ya. Ada data kosong itu kita nggak tahu nih, ininya itu apa. Semisal kita nggak tahu datanya itu apa. Semisal anggaplah ini ya, nilainya itu kosong. Kosong nanti di kosong itu kita kan nggak mungkin menampilkan suatu blank ya. Nah, makanya itu butuh yang namanya null safety. Ibaratnya kalau ID ini kosong ya, kita kan nggak tahu nih mau diisi apa. Nah, makanya di Dart itu memfasilitasi apabila kita lupa atau apa gitu ya, misalkan di ID ini lupa gitu ya, atau name ini lupa gitu ya, itu nanti bakalan di cover dengan null safety itu. Jadi penggunaannya nanti itu lebih ke waktu kita fetching kemudian, nah seperti ini. Null kan kita kan nggak mungkin kita nulis null gini ya. Jadi nanti kalau misalkan null kita bisa arahkan aja data kosong atau apa gitu ya. Nah kalau seperti ini kan nggak mungkin kita langsung ngarahkan ke ini. Jadi lebih ke memfasilitasi supaya data kita itu ini apa namanya ada isinya dengan default dari value-nya itu. Gitu mungkin ya. Berarti itu tugasnya kayak buat ngehindarin forbidden dari ininya ya? API-nya. Betul. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi dari teman-teman yang ingin raise hand? Belum ada? Dari Kak Devano ada? Nggak ada, Kak. Oke, dari Kak Dwi Marti? Itu untuk tugas hari Rabu itu kan akan membahas materi yang kedua, hari kedua sama ketiga ya. Berarti Iya, tugas betul. hari keduanya itu
Kan maksimal tuh jam 12 malam di hari ketiga gitu ya. Iya, heeh. Ngejar nggak ya? Ngejar. Bisa kekejar nggak? Bisa, bisa. Oke. Tadi coba deh ya. Oke, makasih. Oke. Dari Kak Muhammad Bintang. Tadi kayak itu udah nanya yang kata Oh iya, udah aman ya. aman. Dari Kak Satria Finandita. Mas, untuk tugasnya itu kan saya lihat di di LMS. modul ya LMS-nya itu GitLab ya. Ini Heeh, boleh kalau GitHub nggak apa-apa, Mas. aman, aman Mas. Aman, Mas. Oh ya, oke, siap. Oke. Dari Kak Oh iya, Ziad, itu tuh tugasnya cuma berupa link kan ya, Kak? gimana? Link Ada, Kak. GitHub-nya. Betul. Kumpulin Repo-nya doang. linknya aja. Betul. Dari Kak Ziad, aman? Aman, Kak, aman. Oke. Jadi nanti gini aja teman-teman. Kalau untuk trik ya, biasanya kalau dari saya itu triknya itu gini. Ini kan tugasnya tiap hari ya. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Semisal hari pertama kan, hari Senin, itu kan ngumpulin paling akhir itu kan Selasa jam 23.59. Nah, itu kemungkinan kan ada waktu spend mulainya itu masuknya itu Senin pagi kan ya. Itu udah dibuka untuk tugas pengumpulannya. Nanti tugas pengumpulannya itu nanti ya teman-teman bisa kerjakan misalkan mau ngerjakan waktu setelah sahur gitu ya, setelah sahur atau setelah apa namanya sholat subuh gitu ya. Kalau enggak nanti atau malam lah, terserah teman-teman. Nah, nanti bisa diinikan aja apa namanya dikerjakan ya, dikerjakan. Kemudian nanti untuk waktu pengumpulannya itu kan 2 hari ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan di 2 hari itu. Jadi Senin sama Selasa itu masih bisa dikerjakan untuk tugasnya itu. Jadi menurut saya sih nanti bisa dikerjakan dulu sampai selesai, baru nanti dikumpulkan waktu hari keduanya. Kalau takut lupa, itu begitu kita ngerjakan tugasnya langsung disubmit aja gitu. Jadi nggak nunda-nunda kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu saran dari saya sih. Ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dilanjut untuk apa yang belum mengerjakan tugasnya silahkan. Oh ya, nanti mungkin ya untuk hari Sabtu. Nah, kita hari Sabtu Minggu itu nanti tiap weekend kita ada kuis secara online ya. Itu waktunya itu sama seperti tugas itu ya. Jadi nanti waktunya Sabtu dan Minggu di-spend waktu 1 jam aja. 1 jam aja nanti apa namanya dikerjakan untuk kuisnya gitu. Oke, ada Nah, kalau proyek kamu itu, misalnya gimana? kalau ada proyek akhir nih, itu kita kan bikin proyek dalam waktu 1 minggu kan. Heeh. Itu tuh kita live code atau enggak sih? Kan biasanya Enggak ada. dibikin tempat lain tuh ada live code-nya kan. Enggak ada. Nanti kalau mau live code waktu ini aja di hari itu, misalkan Senin ada yang mau progres ya, nanti boleh tuh di apa namanya boleh di share screen, boleh ditunjukkan perkembangannya sampai mana kayak gitu. Tapi kalau live code ya enggak ada sih. Oke, ada lagi? Oke. Oke, ini baru masuk Kak Wiwin Widianti. Mungkin ini kita tadi udah membahas tentang GitLab dan GitHub ya, GitHub Desktop. Kemudian kita juga ada sedikit menyinggung materi hari kedua ya. Nanti
kalau ada pertanyaan ya nanti boleh disampaikan di grup atau boleh DM ke saya gitu ya. Kak Wiwit Widianti ya. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, silakan dilanjut untuk tugas hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh di-share ya, di-share ke saya atau boleh di-share di grup juga nggak masalah. Aman. Oke, thank you semuanya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap santai dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Makasih, thank you. Mas. Thank you.